Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisman Khofifah, NIM 2021010101083. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin, tugas peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu pembentukan kekhilafahan dan sistemnya. Pengertian khilafah. Khilafah sendiri dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan. Khilafah Islamiyah berarti kepemimpinan Islam atau sistem kepemimpinan Islam. Dalam perspektif umat Islam, merupakan sesuatu yang harus ditaati dan bersifat pasti sebagai bentuk kepemerintahan tertinggi. Khalifah maupun khilafah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu khalif sinonim dari kata badil, berarti pengganti. Istilah tersebut dapat dirujuk kepada al-khalifah ba'da an-nabi, yaitu pengganti sesudah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, sistem pemilihan khalifah. Sejak zaman Rasulullah menjadi pemimpin politik dan pemerintahan di Madinah, tidak pernah sedikit pun Rasulullah membicarakan siapa yang berhak menjadi penggantinya, apalagi menunjuk penggantinya kelak. Bahkan dalam menjalankan sistem pemerintahan, Rasulullah menyarankan kepada umat Islam. Tetapi ada satu prinsip dasar yang diajarkan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat dan bernegara, yaitu musyawarah atau asyura. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung secara demokratis dalam pertemuan di Thaqifah Bani Sa'dah. Tata cara tersebut sesuai dengan sistem perundingan yang dipergunakan pada zaman modern sekarang ini. Kaum Ansor menekankan pada persyaratan jasa yang mereka berikan bagi umat Islam dan pengembangan umat Islam. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat dan dipilih oleh pemuka masyarakat dan disetujui oleh pemuka masyarakat dengan cara aklamasi oleh umat Islam. Proses pengangkatan ini diawali dengan ijtihad. Abu Bakar yang meminta Umar bin Khattab bersedia menggantikan kedudukannya kelak. Jika ia meninggal dunia, Umar bin Khattab akan meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Ijtihad ini didasarkan atas kenyataan yang pengalamannya sejarah masa-masa awal pemerintahan khalifah, yaitu timbulnya kritis politik dan hampir berakibat pada munculnya konflik internal umat Islam. Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih dan diangkat oleh dewan yang terdiri dari 6 orang sahabat. Dewan ini dibentuk Khalifah Umar bin Khattab ketika Khalifah sedang sakit. Prosedur ditempuh guna memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing sahabat. Selain masih tetap mempertahankan prinsip syura yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, hanya modelnya saja yang agak berbeda dibanding dengan model pemilihan masa-masa sebelumnya. Pemilihan melalui Dewan 6 ini diharapkan menghasilkan calon pemimpin yang handal yang mampu menjalankan amanah demi penegakan Islam dan mengembangkan keluar Jazirah Arabia. Dewan 6 ini terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Tampilnya Ali bin Abi Thalib ke puncak kepemimpinan ketika negara tengah mengalami krisis sosial dan politik akibat peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang tidak setuju atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama masa pemerintahannya. Ali bin Abi Thalib diangkat oleh jamaah umat Islam dan sebagian besar adalah para pemberontak. Dalam situasi itu, harus ada tindakan nyata untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun ketika itu yang mau diangkat menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib masih hidup. Yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mempunyai karakter lembut dan tegas. Dalam suasana negara yang kacau, pemimpin Abu Bakar Ash-Shiddiq ini mempunyai karakter yang sangat diperlukan.
Dengan kelembutannya, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dapat menginsafkan orang-orang yang terbujuk membuat makar. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah ini yaitu sangatlah tenang dan aman. Dalam kondisi itu, perlu pemimpin yang mempunyai karakter seperti Khalifah Umar bin Khattab, yaitu cerdas, tegas, mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasan Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. Khalifah yang selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter kepemimpinan yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan ini. Kemakmuran rakyat dapat tercapai baik jasmani maupun rohani. Tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah ini mempunyai karakter yang tepat. Ketegasannya, Khalifah bin Abi Thalib dapat membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yaitu Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara atau pemerintah setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi, inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlah Khulafaur Rasyidin ini ada 4 orang, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali bin Abi Thalib ini, para pemimpin umat Islam tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Mengapa? Karena mereka merubah sistem dari pemilihan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dalam sistem kerajaan. Dengan wafatnya Khalifah Ali, maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah selesai karena sesudah itu pemerintah Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan secara turun-temurun hingga disebut Daulah atau Bani Umayyah. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.